Allahumma salli Allahumma ala sholli ala Muhammad wa Muhammad ali wa ali Muhammad. Muhammad. Allahumma Allahumma salli ala sholli ala Muhammad wa Muhammad wa ali ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli Allahumma ala sholli ala Muhammad wa Muhammad ali man wa ali ajil fil Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas buku Imam Khomeini tentang salat ahli ma'rifat. Mari kita masuk ke screen untuk melihat pembahasan kita terakhir. Dan pembahasan kita terakhir sudah sampai pada tingkatan-tingkatan bersuci. Peringkat-peringkat kesucian ya. Ya, peringkat-peringkat kesucian ini. Jadi kita sudah bahas peringkat-peringkat kesucian. Ya, jadi tingkatan kesucian kita sudah sampai di sini. Terakhir kalau tidak salah ini ya, tanggal 31 Mei. Soalnya minggu lalu saya nggak catat ini. Nah, minggu lalu nggak ada ya? Betul, itu betul, nggak ada. Ini ada baik. Yang ada pun sebagian maksum itu baru mulai. Baik, jadi kita sampai di sini nih. Sebelum kita sampaikan di sini, kita ingatkan bahwa berdasarkan Al-Quran juga itu nabi-nabi juga bertingkat-tingkat. Jadi apa yang dikatakan Imam Khomeini di sini tentang peringkat-peringkat kesucian itu sejalan dengan Al-Quran. Kita bisa lihat misalnya di dalam juz 3 Tilkar Rusulu, ya, di situ ada kata-kata. Ini adalah juz 3 nih, ya. Sinallahu firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul, faddalna kami lebihkan, ba'dahum sebagian mereka, ala ba'din terhadap sebagian yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang kami lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian lain. Kata-kata lebihkan di sini sudah bertingkat-tingkat tadi. Jadi peringkat-peringkat kesucian seperti yang dikatakan di dalam judul buku ini atau sub judul buku ini. Ya. Kita terakhir sampai di sini. Jadi terakhir kita bahas lantaran para penerus atau wasi beliau berasal dari tanah penciptaan beliau dan bersambung dengan fitrah beliau, maka mereka pun akhirnya memiliki kemaksuman mutlak. Jadi bagi Imam Khomeini, kemaksuman itu ada dua macam, ada kemaksuman mutlak dan ada kemaksuman relatif. Ya, jadi itu dia katakan. Yang kemaksuman mutlak itu adalah hanya pada dari Nabi Muhammad, karena dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian keturunannya yang suci, dia juga memiliki kesucian yang sifatnya mutlak juga. Jadi dia juga masuk pada kategori suci secara mutlak. Ya, yang disebut di sini dengan al-fat al-mutlak. Ya. Jadi ismah secara mutlak. Ya. Lantaran para penerus Nabi yaitu wasi beliau juga berasal dari tanah penciptaan beliau. Artinya dari keturunan biologisnya, tetapi bukan terutama keturunan biologisnya, tetapi karena bersambung dengan fitrah beliau. Sehingga Nabi mengatakan, Ali adalah bagian daripada diriku, Hasan dan Husain adalah bagian daripada diriku, Fatimah adalah bagian daripada diriku. Ya, siapa yang membuatnya gembira, bahagia, akan membuatku bahagia. Siapa yang membuatnya marah, membuatku juga marah. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk di sini. Adapun sebagian maksum dari kalangan para nabi dan wali alaihimussalam bukanlah pemilik kemaksuman yang mutlak. Jadi ingat, sebagian maksum dari kalangan para nabi dan wali, terutama walinya nabi-nabi sebelum. Kan setiap nabi punya walinya juga. Nah, karena nabinya itu adalah tidak memiliki kemaksuman secara mutlak, dalam pengertian tidak memiliki kesucian secara mutlak, maka otomatis wasinya juga begitu. Tapi ketika nabinya itu memiliki kesucian secara mutlak, maka juga wasinya juga seperti itu. Karena Nabi Muhammad kita adalah memiliki kesucian secara mutlak, maksum secara mutlak, maka otomatis para wasinya juga maksum secara mutlak. Ya. Jadi kita ulangi, adapun sebagian maksum dari kalangan para nabi dan wali alaihissalam bukanlah pemilik kemaksuman yang mutlak. Ya. Dan mereka tidak lepas dari pengaruh-pengaruh setan. Jadi artinya mereka bisa terpengaruh setan, maksudnya bisa didatangi setan,
tetapi mereka bisa menutupnya. Kalau Nabi Muhammad, kalau berdasarkan Imam Khomeini di sini, memang setan sudah tidak berani datang kepadanya. Jemaah sekalian berbahagia, kata-kata ini biasanya ada saudara-saudara kita di luar sana yang menganggap itu kultus ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sahabat Nabi yang kalau setan datang lari pontang-panting dipercaya, kan ada tuh. Ya, kalau sahabat Nabi yang satu itu datang, kata cerita ini adalah maka setan lari pontang-panting. Jadi sahabat datang, setan lari pontang-panting, tapi Nabi tidak masuk. Nah ini kan menjadi lucu jadinya. Ya, tidak terjaga. Buktinya apa? Bagi mereka Nabi biasa lupa, Nabi biasa ditegur Tuhan. Kan berarti dia tidak masuk secara mutlak. Ketika tidak masuk secara mutlak, berarti setan masih mempengaruhinya. Cuma tidak terpengaruh, tapi mempengaruhi. Kalau versi cerita tadi malah terpengaruh, buktinya lupa salatnya dan sebagainya. Kan di dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu lupa ya itu adalah setan. Ya. Jadi yang membuat orang lupa itu setan. Jadi kita ini wajar karena kita tidak masuk. Jadi setan itu yang membuat orang lupa. Nah Nabi misalnya lupa ya pasti setan. Ya. Karenanya perhatian Adam alaihissalam pada pohon terlarang adalah akibat pengaruh iblis besar atau rajanya iblis. Ya. Kendati pun pohon itu sebenarnya merupakan pohon di surga, surga Allah, tapi karena di dalamnya terdapat kemajemukan asma, ya, terdapat berbagai macam asma, al-asmaul husna, yang berseberakan dengan makom Adam yang sempurna, maka pengaruh iblis bisa menjangkau ke arahnya. Artinya, bahwa ketika seseorang itu belum menyerap secara sempurna asma-asma Allah, maka otomatis pintu itu bisa menjadi masuknya pengaruh iblis. Ya. Inilah salah satu makna dari keberadaan pohon terlarang itu. Jadi inilah salah satu makna dari keberadaan pohon terlarang itu atau salah satu tingkat perwujudannya. Salah satu makna dari keberadaan pohon terlarang. Jadi artinya pohon itu terlarang karena itu adalah bisa menjadi pintu masuknya iblis. Makanya kan kata-katanya dalam Al-Quran dikatakan wala taqraba hadis syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi kamu akan menjadi zalim. Jadi kalau kamu mendekati pohon ini, kamu akan menjadi orang zalim. Ya, jadi jelas kata-katanya itu ya. Surat Al-Baqarah ya, ayatnya 30. Nah, ini dia. Ayat 36 Allah berfirman, wa qulna dan kami berfirman, ya Adam wahai Adam. Uskun tinggallah antara kau wa zaujuka dan pasanganmu al-jannata di taman surga. Wa kula dan makanlah minha daripadanya ragadan sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma dari arah mana saja kalian berdua suka. Tetapi ada catatannya, ya, ada notnya. Notnya adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Kata kamu berdua itu ya laki ataupun perempuan, Adam ataupun azwajuhu. Ya. Jadi la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Apa sebabnya? Fatakuna mina zalimin. Karena kamu berdua akan menjadi orang zalim. Ya, jadi menjadi orang zalim. Nah, pertanyaannya adalah kok kenapa bisa jadi orang zalim? Nah, disitulah karena masih ada peluang masuknya setan ini. Fazallahuma syaitan, maka syaitan bisa masuk menggelincirkan keduanya. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa setan bisa mendatangi siapapun juga, kecuali ada kecualinya, dan itu diberikan oleh iblis dan oleh Nabi, oleh Al-Quran itu disebut itu adalah surat Al-Mustaqim. Ya, saya kira kita sudah terbiasa dengan surat 15 ya, surat Al-Hijr. Ayat kita mulai dari 39. Ya. Ya, sini dikatakan, kita mulai dari sini nih.
Ini iblis dulu berkata, qala iblis berkata atau syaitan berkata, Rabbi wahai Tuhanku, fa'anzirni maka beri tanggul aku ila yaumi yub'atsun sampai hari yang telah dibangkitkan, sampai hari kebangkitan maksudnya. Ila yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan. Ya. Qala Allah berkata berfirman atau menjawab, fa'innaka maka sesungguhnya engkau wahai iblis minal munzarin diberi tangguh ya. Fa'innaka minal munzarin kamu diberi tangguh. Jadi kamu diberikan tangguh. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil mahlum. Ya. Ila yaumil waqtil mahlum. Sampai waktu yang telah dimaklumi. Jadi ila yaumil waqtil maklum. Qala lalu kemudian iblis berkata, Rabbi wa Tuhanku bima agwaitani. Jadi ini setelah Allah memberikan jawabannya bahwa kamu akan diberi tangguh sampai waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah dimaklumi, maka iblis berkata, Rabbi wa Tuhanku bima agwaitani. Disebabkan engkau telah memvonis aku sesat. Lauzayyinanna maka saya akan menjadikan indah. U-nya saya, aku akan menjadikan indah. Lahum bagi mereka, yaitu anak cucu Adam, fil ardi di muka bumi. Jadi merasa indah tinggal di muka bumi, sehingga mereka lupa akan tujuan penciptaannya. Walau buyanahum, setelah mereka menganggap indah kehidupan di muka bumi, disitulah saya masuk. Disitulah pintu masuk saya, kata iblis, yaitu la'ughwiyannahum, saya akan sesatkan mereka ajmain semuanya. Jadi wala'ughwiyannahum ajmain, saya pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Illa, tapi ini kata-kata ini ya, illa. Jadi saya akan menyesatkan mereka semuanya, illa kecuali, kata iblis, ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu dari kalangan mereka yang mukhlasin. Kata-kata yang mukhlasin. Jadi ibadaka minhumul mukhlasin, yang mukhlas. Ya. Baru Allah berkata qala, firman Allah, hada, nah ini dia. Jadi siapa di sini? Hada, kita pernah terangkan dulu sini. Coba kalau kita hilangkan dulu harakatnya, hilangkan tanda-tanda bacanya, hilangkan iskalnya, bahasa Arab namanya iskal, harakat-harakat. Seperti fathah, ini adalah fathah, ini adalah kasrah, kemudian ini fathah, kemudian ini adalah domatain, kamu gitu. Nah, sekarang kita hilangkan dulu harakat-harakatnya. Kita hilangkan iskalnya, kita jadikan gundul. Ya. Baru suruh orang baca ini sebelum melihat ini tulisan. Kira-kira apa bacanya? Ya. Boleh katakan qala hadza siratun alayya, itu tidak kita temukan model bahasa seperti ini dalam Al-Qur'an, siratun alayya. Kenapa? Karena jalan kalau menuju itu ilahnya. Harusnya siratun ilayya, jalan menuju kepada saya. Ya, ilaikal masir. Ya. Jadi kata ilaika sama dengan ilayya. Kalau objeknya kamu, ya ilaika. Kalau objeknya saya yang berbicara, ilayya. Nah, harusnya kan ilayya. Ya, tapi di sini bukan ilayya, ala. Dikasih bacaan ala, alayya. Jadi itu tidak lazim. Nah, maka kalau seandainya ini masih tidak dikasih harakat atau iskal, maka ini bisa berarti apa bacaannya? Siratun aliyin mustaqimin. Ini bisa nih. Qala ada siratu aliyin. Siratu aliyin, jalannya Ali mustaqimin. Siratu aliyin mustaqimin, jalannya Ali yang lurus. Itu dia. Dan kata-kata siratu aliyin mustaqim ini sama dengan kalimat atau tulisan yang muncul dari huruf muqatta'ah kalau digabung. Ya, digabung dibuat satu kalimat dengan catatan tidak boleh double-double, artinya huruf yang double dibuang, satu saja yang dipakai. Akhirnya nanti yang muncul adalah sirat tentang Imam Ali. Ya. Ini tentang Imam Ali. Ya. Jadi
Al-haqqu siratu aliyin, jalannya Ali itu adalah kebenaran, fattabi'u maka ikutilah. Seperti itu, kurang lebih seperti itu kata-katanya. Nah, jadi ini bisa kita katakan hada siratu aliyin mustaqimin, jalannya Ali. Yang kebetulan pada hari ini untuk versi Indonesia adalah Garinfo. Kalau versi Singapura dan Malaysia besok ya, karena lebarannya hari Sabtu. Kita di Indonesia lebaran atau ke Idul Fitrinya, Idul Adhanya hari Jumat. Jadi hari Jumat itu tanggal 17 kemarin, hari ini tanggal 18. 18 Zulhijjah itu adalah Yaumul Ghadir. Nah, Yaumul Ghadir itu adalah Yaumul Ali, Yaumul Aliyin, harinya Ali sebetulnya. Ketika Nabi mengangkat tangannya dengan kata-kata mangkuntu maulahu pada Aliyun maulah. Nah, jadi itu adalah ini bisa kita lihat. Ya, jadi dengan demikian, inilah yang disebut dengan maksum mutlak ataukah suci secara mutlak, tingkatannya paling tinggi. Ya, tingkatannya paling tinggi, dan ada juga kata-kata dalam Al-Quran bahwa kitabnya Al-Abrar itu adalah lafi ilin, kata fi'ilin paling tinggi. Ya. Kata-kata ilin itu kan dari kata Allah juga. Ya. Inna kitabal abrar lafi ilin. Siapa kalau abrar itu? Kalau kita buka surat Al-Insan, surat yang ke-76, yaitu Ali, karena itu asmaul nusulnya Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Iya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan al-abrar itu innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura dan seterusnya. Nah, itu adalah Ali. Jadi seperti ini, ya. Kita kembali lagi ke sini. Inilah salah satu makna dari keberadaan pohon terlarang itu, atau salah satu tingkat perwujudannya. Jika cahaya fitrah tercemari oleh kotoran lahiriah, jika cahaya fitrah tercemari oleh kotoran lahiriah dan maknawi, maka sejauh ia terkotori, itulah ia menjauh dari hamparan kedekatan ilahi dan terpisah dari kemesraan dengannya. Ini kata-kata yang menarik, Mas sekalian. Kita kasih tanda dulu ini ya. Jika cahaya fitrah tercemari, kotor maksudnya, karena dosa, maka sejauh ia terkotor itulah, maka maksudnya selama ia terkotor itulah, maka ia pun menjauh dari hamparan kedekatan ilahi dan terpisah dari kemesraan dengannya. Mungkin bermesraan dengannya. Kenapa? Karena dia ada dalam diri kita melalui fitrah kita dengan kata-kata fitrat Allah allati fataran nasa alaiha. Fataran nasa alaiha, atasnya. Nah, jadi kalau fitrah itu tercemari, jadi sebetulnya fitrah ini secara harafiah tidak mungkin tercemari dalam pengertian dia selalu suci, bersih. Kata tercemari di sini tertutup, ya, seperti misalnya kaca ataukah lampu menyala. Kita misalnya kasih kasih kotoran terus menerus sampai tersapu semua balon itu atau bohlam itu, lampu itu, lalu kemudian dia tidak keluar cahayanya. Nah, apakah berarti dia berhenti bercahaya? Jawabannya tidak. Tetap bercahaya, fitrah tetap ada di dalam, tapi bintik-bintiknya sedemikian rapat sehingga membentuk tirai yang menyebabkan cahaya yang ada di dalam tidak bisa memancar keluar. Nah, beginilah juga. Nah, maka disebut dengan tercemari fitrah yang sebetulnya bukan fitrah ansih yang tercemari, tetapi jiwa kita yang terselimuti oleh berbagai macam kotoran. Ya, kotoran lahiriah dan kotoran batiniah atau maknawiyah. Jadi kita ulangi, jika cahaya fitrah tercemari oleh kotoran lahiriah dan maknawi, maka sejauh ia terkotor itulah, atau maksudnya selama ia terkotor itulah, ia menjauh dari hamparan kedekatan. Jadi kalau ingin kembali kepada hamparan kedekatan ilahi, ya maka dia harus menjauhkan jiwanya dari kotoran-kotoran ini. Jadi pertama adalah istighfar, taubat, ya istighfar. Ya. Yang pertama. Baru kemudian amalan-amalan berikutnya. Pada gilirannya, itu ditutup dulu. Kejauhan itu secara bertahap akan memadamkan cahaya. Maksudnya kejauhan di sini jauh dari Allah ya. Kata-kata kejauhan di sini beda ya, bahasanya kurang begitu bagus ya. Kejauhan. Ini sama yang tadi menjauh ini ya. Jadi dari sini nih. Menjauh.
Maksudnya kejauhan di sini maksudnya sikap kita yang jauh atau menjauh daripada kemesraan dengannya itu secara bertahap akan memadamkan cahaya fitrahnya. Kata memadamkan di sini bukan berarti fitrah kita mati apinya atau mati apa cahaya kerinduannya kepada Rabbnya, tetapi itu tadi tertutupi oleh kotoran ini, ya, tertutupi oleh kotorannya nih, tertutupi oleh kotoran. Ya. Jadi pada gilirannya sejak kejauhan itu secara bertahap akan memadamkan cahaya fitrahnya secara keseluruhan. Ya. Sehingga ia menjadi tawanan kekuasaan setan. Jadi sehingga ia menjadi tawanan kekuasaan setan. Jadi, secara bertahap akan memadamkan cahaya fitrah. Ingat kata-kata memadamkan di sini bukan berarti fitrah tidak menyala, tetapi maksudnya dia tidak keluar lagi cahayanya. Ya, jadi kata padam itu kan sebetulnya padam itu artinya cahayanya tidak mancar keluar. Ya, padam. Nah, jadi fitrah itu tidak pernah hilang, selalu ada dan terus-menerus memancarkan cahaya. Makanya setiap manusia di seluruh dunia pun, apapun agama dan kepercayaannya, aslinya itu bertauhid. Ya, kenapa bertauhid? Karena semuanya menjawab pada saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Semuanya berkata bala syahidna. Jadi ayat ini atau informasi dari langit dari Allah inilah yang menjelaskan bahwa seluruh manusia pada hakikatnya bertauhid. Pada gilirannya sikap jauh itu secara bertahap akan memadamkan cahaya fitrahnya secara keseluruhan. Artinya tidak ada lagi celah keluarnya cahaya. Sehingga ia menjadi tawanan kekuasaan setan. Tertawanlah dia. Lahir dan batinnya, sisinya yang tampak dan tersembunyi, berada di bawah pengaruh setan. Jadi lahir batinnya, sisi yang tampak dan tersembunyi, semuanya berada di bawah pengaruh setan. Setan menjelma dalam kalbu. Jadi, karena setan ada di dalam, setan menjelma dalam kalbu. Jadi kalau kita gambarkan di sini sebagai sebagai lampu ya. Ya, jadi katakanlah kita gambar lampu di sini. Ya. Saya akan begini lampu nih ya, katakanlah gitu ya. Nah, lampunya gini nih ya. Nah, ketika lampu yang terang ini, yang bening ini tercemari, dan katakanlah misalnya terkena ini terkena ini ya hitamnya, kita ambil hitam di sini ya. Nah, ini. Terus menerus begini. Ya, akhirnya nanti padat bersambung-sambung. Ya tidak langsung tapi sedikit-sedikit setiap hari atau setiap saat kita melakukan dosa dia akan ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi nantinya? Nantinya kemudian menjadi hitam semuanya seperti ini. Menjadi hitam sehingga tidak ada lagi yang celah munculnya cahaya dari dalam. Jadi menjadi hitam. Jadi kalau kita lihat ini kan hitam padam. Sebetulnya bukan fitrahnya yang padam, tetapi bagian luarnya. Ya, kalau di sini adalah kaca bohlamnya, kaca lampunya lah yang kemudian tertutup sehingga kemudian gelap ya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih begitulah maknanya ini. Ya. Jadi kita ulangi pada gilirannya sikap jauh bukan kejauhannya. Kalau kejauhan itu maknanya ya kita berjalan dengan kejauhan. Ya artinya sikap jauh atau sikap menjauh ini menjauh secara bertahap akan memadamkan cahaya fitrahnya secara keseluruhan. Jadi secara bertahap akan memadamkan cahaya fitrahnya secara keseluruhan sehingga ia menjadi tawanan kekuasaan setan. Suara Ustadz hilang ya? Iya hilang.
Bapak-bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ternyata terpental ya, ternyata keluar ya, disconnect ya. Sekarang kita masuk lagi. Ya, ini tadi. Jadi yang namanya syaitan itu yang hitam-hitam ini karena menutupi semuanya, berarti menutupi artinya menguasai. Nah, di sini katakan tadi, nah di sini tadi dikatakan, ya, pada gilirannya sikapnya itu bertahap akan memadamkan cahaya fitrahnya secara keseluruhan. Ketika tadi selimut hitam itu menutupi lampu, sehingga ia menjadi tawanan kekuasaan setan. Ya. Sehingga ia menjadi tawanan kekuasaan setan. Nah, beda dengan orang yang maksum. Ya, orang maksum. Kalau yang maksum itu tidak seperti itu. Mana contohnya? Nah, inilah dibicarakan di dalam surat An-Nur ayat 35. Ya, coba kita lihat surat An-Nur. Surat An-Nur ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi. Ya. Masalun nurhi, perumpamaan cahayanya, maksudnya itu dia adalah fitrah sebetulnya. Jadi ketika dikatakan cahaya langit dan bumi, melalui fitrah itulah kita menyadari langit dan bumi. Jadi nurnya Allah pada diri kita itu adalah fitrah. Ya. Kalau dari sisi wujud, ya seluruh alam semesta ini adalah cahaya keberadaan Allah. Ya. Masalun nurhi, perumpamaan cahayanya, cahaya Allah, kamishkatin, seperti lubang. Fiha, yang di dalamnya, ya, itu ada lubang masuk, legok masuk ke dalam tembok, ya, di dalam dinding, ada lubang masuknya. Lalu kemudian di dalam lubang itu misbahun, ada pelita. Ya. Ada pelita. Kita anggap legoknya itu, lubangnya itu adalah tubuh kita, jasmani kita. Nah, di dalam jasmani kita itu ada pelita. Pelita itu adalah, atau misbah ini adalah fitrah. Nah, fitrah ini al-misbahu fi zujajatin, berada di dalam kaca. Kayak yang tadi, ini kan tadi, yang mana tadi? Ini kan tadi kaca ini yang di luar ini kan gitu. Jadi yang di luar ini, jemaah sekalian ya, yang di luar ini kaca nih, yang kaca yang ini, ya, yang pinggir-pinggirnya di luar ini kaca semua nih ya. Ini kaca, ya, di luar ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti kemudian ada kuningannya, tembaga ya, tembaga. Ya, jadi nanti mereka nyala, nah, seperti ini. Jadi ada kacanya di sini. Ya. Nah, jadi ada misbah, ya, yang terletak di dalam zujajah, kaca. Nah, kaca inilah yang bisa kotor, bisa bening. Bisa kotor seperti ini, tapi juga bisa bening seperti lampu yang ada di rumah Bapak Ibu semuanya. Ya, dimanapun kita punya rumah, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura sama semuanya. Kalau lampu itu masih menyala dengan masih clear, masih bersih, maka lampunya terang. Ya, begitu, zujajah. Nah, maka dikatakan saking sedemikian terangnya sampai dikatakan az-zujajah. Zujajah ini. Ya, kaca itu adalah ka'andaha, seolah-olah seperti kaukab, yaitu bintang, ya, di langit. Bintang itu kan terang sekali, ya, apalagi bintang yang menjelang fajar. Ya. Duriun, dia berkilau. Ya. Kaukabun duriun. Bintang yang berkilauan. Ya. Jadi bintang yang berkilauan. Ya. Yuqadu min syajaratin, dinyalakan dari syajarah. Ya. Dinyalakan dari syajaratin mubarakatin. Ya. Jadi jemaah sekalian sebagai apa itu syajaratin mubarakatin? Itu adalah dari pohon kemanusiaan. Kalau secara keseluruhan fitrah itu adalah manusia, syajarahnya itu adalah Adam tadinya. Adam adalah syajaratin mubarakatin. Tapi secara khusus, yaitu tentu kaum maksumin, karena hanya maksumin lah yang tidak pernah terkotori zujatnya di sini, zujajanya di sini tidak pernah terkotori. Nah, mereka ini membentuk satu pohon, ya, min syajaratin mubarakatin, yang diberkahi. Ya, zaitunatin,
Zaitun, la syarqiyah wala garbiyah. Tidak timur, tidak barat. Kenapa? Karena tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh tempat. Ya. Kenapa? Karena dia bukanlah benda, bukanlah materi. Ya, seperti itu. Ya kadu zaituna, zaitunnya saja, minyaknya saja, yudhi'u walau lam tamsasunu nar. Bahkan minyaknya saja sudah bisa menerangi. Jadi minyaknya saja. Ya. Kita kan kalau di dunia ini tidak pernah melihat minyak yang terang. Tapi ini terang. Jadi minyaknya bisa mengeluarkan cahaya. Zaituha, minyaknya, yudhi'u, menerangi, memancar. Ya. Walau lam tamsasunar, walaupun tidak ada apinya. Apakah ada yang menyala tanpa api? Ada. Ya. Ada. Contohnya saja ada beberapa lampu yang tidak ada nyalanya tapi bisa terang. Yang paling terkenal bisa terang tidak ada apinya adalah kunang-kunang. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada kunang-kunang dulu. Itu kunang-kunang itu bentuk ada jenis serangga. Kunang-kunang itu adalah jenis serangga yang kalau terbang di malam hari pada saat gelap gulita itu menyala. Nah, menyalanya itu bukan karena ada apinya, tapi artinya bahwa bisa melahirkan nyala tanpa api. Jadi kunang-kunang itu mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang bisa menyala tanpa api. Karena pernah kita terangkan bahwa nar dengan nur itu satu asal kata ini. Nar, nur. Di sini narun, di sini nurun. Jadi tulisannya kata dasarnya sama. Nun, kemudian di tengah-tengahnya ada huruf sakit, baru ra. Ya. Mat ini atau waw di sini huruf sakit namanya. Jadi bisa nar, ya, bisa nur, bisa juga nir. Ya, bisa juga. Kenapa? Karena mat ini bisa berubah-ubah. Bisa jadi mat ke atas, bisa juga jadi waw, bisa juga jadi ya. Tulisannya ya. Ya, namanya mat bengkok. Jadi narun, nurun, ala nurin. Nah, dia ini adalah nur. Ya. Artinya ada nur yang tidak ada narnya. Ya. Ada nar yang tidak ada nurnya. Kalau nar tidak ada nurnya, api yang sangat panas. Tidak ada nurnya, sudah panas, membakar, tapi tidak ada cahayanya. Jadi gelap. Jadi bisakah ada api yang membuat orang gelap? Ada. Yaitu api yang tidak mengandung cahaya. Nah, begitu juga dengan nur. Ya. Nur ini artinya apa? Nur ini adalah api tanpa panas. Nah, itulah. Jadi nur itu api tapi tidak ada panasnya. Nur namanya. Seperti tadi kunang-kunang. Yahdillahu linurhi mayyasha. Dan seterusnya kesimpulannya, ini adalah menjelaskan tentang jiwa kita, tentang fitrah kita yang bisa terkotori seperti mana tadi bohlam atau lampu itu bisa kotor kacanya di luar. Ya. Setan menjelma dalam kalbu. Jadi dalam kalbu. Pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Artinya tanpa kita rasakan, setan telah menguasai kalbu kita, sehingga kalbu kita berhayal, berbenak berdasarkan bisikan setan. Pendengaran kita mendengar sesuatu berdasarkan bisikan setan. Mencari sesuatu untuk didengar hal-hal yang buruk, yang sia-sia, atau mendengarkan misalnya pengajian tetapi tidak nyambung ke hatinya. Itu termasuk pendengaran juga, tetapi tidak bersambung ke hatinya. Namanya lalai, gaflah. Begitu ya penglihatan, begitu ya tangan dan kaki. Begitu ya penglihatan, tangan dan kaki. Ya. Seluruh tindakannya bersifat setan, syaitaniyah. Jadi seluruh tindakannya bersifat setan, syaitaniyah. Jika seseorang, ya, kata Imam Khomeini, aku berlindung kepada Allah dari keadaan ini, sampai pada tingkat ini, maka dialah manusia yang celaka secara mutlak. Ya. Jadi, maka dialah manusia yang celaka secara mutlak. Dan tidak akan pernah menyaksikan kebahagiaan. Jadi sampai pada tingkat ini maka dialah manusia yang celaka secara mutlak dan tidak akan pernah menyaksikan kebahagiaan. Itu kita berlindung dari itu. Bayangkan kalau kita celaka secara mutlak dan tidak menyaksikan kebahagiaan. Di antara dua peringkat tersebut, yang peringkat tadi ingat ada maksum secara mutlak, ada yang tidak. Ya. Terdapat banyak peringkat. Ya.
Jadi di antara dua peringkat tersebut, peringkat kesempurnaan mutlak dan kecelakaan mutlak. Jadi maksudnya di sini kesempurnaan mutlak dan kecelakaan mutlak. Ya. Terdapat banyak peringkat. Jadi yang paling di bawah pada yang paling di atas. Jadi kalau kita bikin peringkat seperti ini, ya, kalau kita bikin peringkat ya seperti ini. Nah, kalau paling di bawah, paling celaka mutlak adalah 0. Kemudian di sini ada 50-50 di sini ya, 50-50. Ya. Jadi di sini ke bawah ini adalah bertingkat-tingkat ya. Sebanyak titik-titik ke bawah ini. Itu bertingkat-tingkat celakanya. Yang di sini di atas ini bertingkat-tingkat kebahagiaannya. Ya. Tingkat-tingkat juga ke atas ini. Seperti itu. Jadi ini disebut dengan bergradasi. Latar kabun tabakan antabakin. Tabakan antabakin. Itu kita disebutkan dalam Al-Quran. Tabakan antabakin. Ya. Jadi tabakan ya, antabakin. Ini dia. Ini adalah surat Al-Insyiqaq, surat 84-19 ya. Kita lihat. 84 19. Nah, latar kabunna tabakan antabakin ya. Sungguh akan kamu jalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Jadi bertingkat-tingkat ini. Latar kabunna, tarkab itu dari kata raki bayar kabu, mengendarai hidup ini. Yang namanya raki bayar kabu itu kan mengendarai menumpang ya. Jadi passenger itu rakibun itu kab itu adalah penumpang ya. Nah, latar kabunna kamu pasti akan mengendarai, kamu akan menjalani kehidupan ini tabakan antabakin, setingkat demi setingkat. Tidak bisa langsung loncat ke atas ya. Setingkat demi setingkat ya. Tabakan antabakin, bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan itulah tadi sini melahirkan ini. Berapa banyaknya di sini? Oh banyak, sebanyak titik-titik ya. Berapa banyaknya di sini? Banyak juga, sebanyak titik-titik ya. Jadi sebetulnya bergradasi ke bawah kamu gitu. Semakin ke bawah semakin pekat, semakin dark dia punya merah. Sedangkan di atas ini semakin pekat hijaunya. Begitulah kira-kira. Jadi di sini bergradasi ya. Pergantian dari merah ke hijau di sini di 50 nih ya. Jadi di sini merahnya dikit, kemudian semakin lama semakin terang merahnya di sini. Sini hijaunya dikit, lama-kelamaan paling tebal hijaunya. Ketika sampai di atas ya, katakanlah angka 100 ya. Katakanlah di angka 100 ini, nah inilah yang disebut dengan maksum mutlak. Jadi ada yang sempurna mutlak, ada yang celaka mutlak. Jadi yang di bawah ini adalah celaka mutlak ini. Ya. Jadi ini adalah celaka mutlak ya. Celaka mutlak. Ya. Celaka mutlak ya. Sedangkan di bawah adalah yang di atas adalah sempurna mutlak. Sempurna mutlak ya. Ya. Jadi satu celaka mutlak, satunya lagi sempurna mutlak. Nah, kata tadi Imam Khomeini di antara dua ini, wow, banyak sekali tingkatan-tingkatannya ini. Ya. Jadi banyak sekali tingkatan-tingkatannya ini. Ya. Di antara dua peringkat tersebut, yaitu peringkat kesempurnaan mutlak, ya. Kesempurnaan mutlak berarti kita kasih warna hijau, ya. Kesempurnaan mutlak, ya. Dan kecelakaan mutlak, ya. Merah. Jadi antara dua peringkat tersebut, peringkat kesempurnaan mutlak dan kecelakaan mutlak, terdapat banyak peringkat yang tidak dapat diketahui jumlahnya kecuali Allah. Oleh istilahnya Imam Khomeini, tirai-tirai itu bisa sampai 70.000 tirainya. Tentu satu tirai dilepaskan, tentu berkurang. Pasti berubah sedikit gradasinya. Grade-nya berkurang. Sebaliknya, kalau satu tirai ditambahkan satu, menebal grade-nya, grade hitamnya, seperti itu. Semakin banyak tirai, semakin hitam pekat, atau kata tadi kita sebutnya merah mutlak, merah pekat, semakin sedikit tirainya, semakin sedikit jubahnya,
semakin sedikit selimutnya, maka semakin suci, seperti itu. Ya. Jadi ada gradasi-gradasi. Orang yang lebih mendekat kepada ufuk kenabian akan termasuk sebagai ashabul yamin. Ya, ingat. Jadi orang yang lebih mendekat kepada ufuk kenabian akan termasuk dalam ashabul yamin, golongan kanan. Kita kasih lagi warna hijau. Ashabul yamin, ya, golongan kanan. Sementara orang yang lebih mendekat kepada ufuk kesetanan akan termasuk ashabus shimal. Kita kasih merah di sini, ashabus shimal, ya. Sebagai ashabus shimal, golongan kiri, ya. Inilah yang dibicarakan di dalam surat Al-Waqiah. Coba kita lihat surat Al-Waqiah. Surat 56. Nih. Nah, kita lihat di sini. Wa kuntum azwajan salasa. Manusia itu terbagi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa. 3 golongan. Pertama, fashabul maimana. Fashabul yamin atau ashabul maimana. Ya. Kemudian ada lagi ashabul mash'ama, golongan kiri. Ya. Jadi ada golongan kiri. Kalau di sini menggunakan kata-kata sabul mash'ama, golongan kiri, di atasnya adalah golongan kanannya di sini adalah ashabul maimana. Kalau di sini kan ashabul yamin. Ya. Adakah ashabul yamin dan ashabul shimal dalam Al-Quran? Ada juga di dalam surat surat Al-Balad. Coba kita lihat surat Al-Balad. Ya. Surat Al-Balad ini adalah sabul. Jadi ini golongan kanan, golongan kiri. Nanti ada golongan tengah juga. Nah, Al-Balad, surat Al-Balad. Paling di bawah, ya. Nah, di sini katakan, ya, summa kana minal ladzina amanu, kemudian adapun orang-orang yang beriman, wa tawasau bis sabr, dan selalu saling mengingatkan ceramah tentang sabar, wa tawasau bil marhamah, dan juga saling berwasiat dalam hal marhamah, kasih sayang, marhamah. Jadi tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kalau di surat Al-Asri, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, kan begitu. Illal ladzina amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu di surat Al-Asr. Ya. Jadi di sini ada wa tawasau bil marhamah. Apa kata Allah? Ulaika ashabul maimanah. Nah, ini maksudnya. Ulaika ashabul maimanah. Ashabul yamin itu maimanah. Yamin maimanah sama, ya. Ashabul maimanah, ya. Waladina kafaru, dan ada pun orang-orang kafaru, ya, di ayatina terhadap ayat kami, ashabul mash'amah. Mereka itu adalah mash'amah, sama tadi di sana. Jadi mereka adalah jadi orang-orang yang ingkar kepada ayat kami Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Mereka itulah ashabul mash'amah. Apa kata Allah? Alaihim narum mu'sadah. Bagi mereka ada api yang tertutup rapat. Api panas dan tertutup rapat. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi yamin itu kembali ke surat, kalau kita cari ini al-yamin, kembali tadi ke surat Al-Waqiah. Nah, kita teruskan. Nah, jadi ashabul mana tadi? Ashabul yamin, ashabul shimal. Itu ada di surat apa namanya? Ada di di surat ashabul yamin, ya. Yamin itu kanan, makanya itu siapa namanya? Yaman itu sebelah kanannya Mekah. Kan disebut dengan ashabul Yaman. Yaman itu sebelah kanan, ya. Jadi ashabul yamin. Mana ini? Ashabul yamin. Ini. Jadi Al-Waqiah tadi, ya, ayatnya ayat 27. Jadi Al-Waqiah tadi, ya. Jadi Al-Waqiah, kembali tadi ke surat Al-Waqiah, ya. Surat 50
ya. 26 ya. Nah, tadi 27 ya, satu lagi ini. Kok Al-Hadid ya, salah ini ya, surat Al-Waqiah ini. Ayatnya 27. Washabul yamin. Ya, washabul yamin, dan ada namanya ashabul yamin. Mashabul yamin, apakah ashabul yamin itu? Ya. Apakah golongan kanan itu? Ya. Kemudian ada nanti juga ini namanya golongan kanan itu fisidrin. Fisidrin ya itu pohon bidara makhdud yang tidak berduri. Ya, jadi bidara itu kan aromanya bagus ya, kemudian tidak berduri. Ya, bidara, sidr. Kemudian watalhin mandud, ya, dan di sana mendapatkan pohon pisang yang bersusun-susun, bertandan-tandan, ya, susun-susun buahnya. Wazilli mamdud, ya, naungan yang memanjang, maksudnya naungan yang berketerusan. Wama'in maksub, dan air yang terus-menerus memancar. Wafakiyatin kathirah, dan buah-buahan fakihah katiran yang banyak. La maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak mamnu'ah, tidak pernah terlarang. Jadi maktu tidak qata dan tidak mamnu', ya, tidak terlarang. Jadi kalau ada terlarang atau pengecualian dalam syaraf namanya mamnu'un minas sarfi. Ya. Dan seterusnya. Ya, jadi begitu seterusnya ke bawah, baru kemudian nanti ya illa li ashabil yamin. Ya. Jadi itu untuk ashabul yamin, ya, dan seterusnya. Kemudian washabul shimal. Nah, ini tadi golongan kiri. Ashabul shimal. Golongan kiri ini ashabul shimal, ya. Ashabul shimal, ashabul shimal. Dan golongan kiri, apakah itu golongan kiri? Atau siapakah golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim. Berada dalam neraka yang samum, panas. Samum itu semacam lidah api. Itu samum. Makanya kan ada di dalam Al-Quran wa iblis itu fi naris samum. Dari jilatan api neraka. Jilatan api. Artinya itu lidah api. Wa hamim, dan sangat panas. Air yang mendidih itu namanya hamim. Wazillin min yahmum, dan naungan dari asap hitam. Bernaung tetapi asap hitam yang yang membuat susah bernapas. La baridin wala karim, dan seterusnya. Ini semuanya menjelaskan tentang golongan kiri yang disebut dengan kapak, maksudnya ini naungannya asap hitam, maksudnya bersusun-susun tadi, jiwanya itu bersusun-susun, pelapisnya, tirainya, seperti itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan Imam Khomeini di sini. Jadi orang yang lebih mendekat kepada ufuk kenabian akan termasuk ashabul yamin tadi, golongan kanan. Sementara orang yang mendekat kepada ufuk kesetanan, ufuk setan, keiblisan, akan termasuk ashabus shimal, golongan kiri. Sekarang nomor 3. Adab kalbu pesuluk saat hendak bersuci. Jadi, adabnya hati, jiwa pesuluk. Pesuluk itu orang yang mengambil jalan kembali kepada Allah secara sungguh-sungguh. Bersuluk. Kata-kata salik orang yang bersuluk. Ya. Jadi orang yang bersuluk. Kata-kata suluk itu dari kata salaka, itu mengalir, ya, menuju kepada, itu namanya salaka. Ya, dalam Al-Quran itu ada kata-kata salaka beberapa kalau tidak salah. Ya. Jadi supaya kita tahu kata-kata salaka, coba kita tulis di sini. Ya, ini ada salaka nih. Ya. Nih, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Nah, ini ada kata-kata. Wasalakalakum mahdan wasalakalakum fiha subulani. Ada kata-kata ini. Ya. Kemudian fasluk, ya begitu. Jadi ada kata-kata salaka, salaknahu, usluk, tempula, ya, dan seterusnya. Jadi ada, ya. Coba kita buka surat Taha 53, ya. Taha 53.
Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-arda, bumi. Mahda itu terhampar. Jadi mahda. Mahda terhampar. Ingat, bumi itu asli tidak terhampar, tapi makanya ada kata ja'ala di sini. Ja'ala itu menjadikan, bukan khalaqa. Nah, jadi bumi itu aslinya bulat, ya. Tetapi terasa seperti hamparan datar. Makanya sampai sekarang pun ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Di Kristen ada beberapa golongan Kristen yang terisolasi di Amerika dan Amerika Latin itu mereka masih percaya kalau bumi itu datar. Wasalaka lakum fiha subula. Wasalaka itu ini salaka. Ya, jadi salaka itu menempuh jalan. Wasalaka lakum, ya, dia membuat kalian bisa menempuh jalan salaka. Orangnya disebut dengan salik, tadi disebut dengan suluk. Ya, jadi salik itu menempuh jalan seperti dalam ini tadinya. Ya, jadi apa namanya? Pesuluk. Kata pesuluk dari kata salaka. Kata salaka kita temukan juga, atau semacam ini kita temukan juga dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu tentang lebah. Tentang lebah. 16. Ya, 16-nya ayatnya kurang lebih berapa ini? 60-an ya. 60-70 kalau tidak salah. Dari sini ya. Di atas tentang ya mana? Nah ini dia. Jadi Allah berfirman di ayat 69 ini. Ya, ini 69 ya. Summa kemudian kuli makanlah. Jadi ini Allah berfirman kepada madu, lebah madu ya, lebah madu. Ya, jadi di atas ini. Suruh bikin apa namanya? Rumah-rumahnya di gunung ya, di pohon-pohon dan yang dibuat oleh manusia. Baru kemudian summa kuli, kemudian kuli makanlah min kulli thamarat. Makalah dari berbagai macam buah-buahan. Maksudnya putik sari buah-buahan. Fasluki, maka berjalanlah, tempuhlah jalan. Fasluki, subulah jalan. Fasluki, jadi kalau ada suluk pasti ada jalan di sini. Seperti juga kita lihat sebelumnya. Fasluki subula rabbiki dzulula. Maka tempuhlah jalan Tuhanmu ini, jalan Tuhanmu zulula, dengan mudah. Nah, jadi seperti itulah apa namanya? Seperti itulah namanya suluk ya. Nah, jadi ada kalbu pesuluk saat hendak bersuci. Kami ingin menukil sebuah hadis dari kitab Misbah Asy-Syariah. Ingat tadi kata misbah kita sudah baca di surat apa tadi An-Nur ayat 35. Misbah itu pelita, lampu. Jadi lampu syariah. Agar kalbu bening orang-orang beriman, makin bercahaya dengannya. Dalam kitab itu Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, jika engkau hendak bersuci dan berwudu, maka pergilah mengambil air seperti engkau hendak pergi menghadap rahmat Allah. Kata-katanya bagus, kita kasih penjelasannya. Jadi di sini katakan, jika engkau hendak bersuci dan berwudu, maka pergilah mengambil air seperti engkau hendak pergi menghadap rahmat Allah. Ya. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan air sebagai kunci untuk mendekat dan bermunajat kepadanya dan bukti atas keluasan pelayanannya. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Jadi ini adalah dari Imam Ja'far ya. Ini dari Imam Ja'far ya. Jika engkau hendak bersuci dan berwudu, maka pergilah mengambil air seperti engkau hendak pergi menghadap ke rahmat Allah. Makanya kan kita dengarkan seperti Imam Ali, baru berwudu saja wajahnya sudah merah. Ya. Karena dia penuh dengan takutnya kepada Tuhannya. Maksudnya itu hormatnya kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan air sebagai kunci untuk mendekat dan bermunajat kepadanya dan bukti atas keluasan pelayanannya. Ya.
Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan wajalan ma'a tahura, kami jadikan air itu tahura, suci. Ya. Dia menjadikan itu suci karena dia suci, ya mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana halnya rahmat Allah dapat menyucikan dosa-dosa hamba. Jadi air, ini air di sini sebagaimana rahmat Allah. Jadi air di sini, ya, air di sini sama dengan rahmat Allah di sini. Sebagaimana halnya rahmat Allah dapat menyucikan dosa-dosa hamba, demikian pula air dapat menyucikan najis-najis lahiriah. Dan tidak ada selainnya yang bersifat demikian. Allah berfirman, ini surat Al-Furqan 48, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira atas rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci dan mensucikannya. Ini ada. Air itu suci dan mensucikan. Ya. Al-Furqan 48. Al-Furqan 48. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang arsala, mengirim, membawa, menggerakkan ar-riyah, angin. Busyra, sebagai caranya Allah memberikan kabar gembira baina yadai, di dalam angin itu bahwa akan ada rahmatnya, yaitu air. Wa anzala, dan kami turunkan dari angin yang membawa tadi awan itu, minas samai, dari air, dari langit, ma'an tahura, air yang mensucikan, air yang suci. Jadi wa anzala minas samai ma'an tahura, jadi air itu suci. Jadi air itu suci, sama dengan tanah suci. Jadi ma'an tahura. Jadi kata-kata tahura di situ bisa dipakai untuk tohara. Tahura, tohara. Nah, jadi dengan demikian air itu adalah suci dan mensucikan, kecuali kalau sudah ada unsur di dalamnya pada jumlah air yang kecil. Jadi seperti itu. Ya. Allah juga berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya. Lantas mengapa mereka tidak beriman? Wa ja'alna minal ma'i hayya, kalau tidak salah begitu bunyinya. Kami jadikan dari itu semuanya menjadi hidup. Ya. Surat Anbiya ayat 30. Ya. Jadi dari airlah itu hidup. Jadi jiwa kita hidup dengan air wahyu, dan kemudian tubuh kita hidup dengan air juga. Ya, jadi seperti itu. Ya. Al-Furqan ayat 30 tadi. Ya. Bukan ayat 30, ini adalah Anbiya, ya. Ini Anbiya, bukan Furqan. Jadi 30. Ya. Jadi awalam yarau, awalam yara alladziina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Apakah orang-orang yang mengingkari adanya Allah itu ya tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak mencermati, tidak melakukan riset, anna, bahwasanya as-samawat, langit, wal arda, dan bumi, kanata, tadinya keduanya, kanata itu tadinya keduanya, karena itu bentuk lampau, kanata tadinya keduanya itu ratka, berpadu. Kemudian fafataknahuma, kami pisahkan keduanya. Setelah terpisah, terbentuklah matahari di sana, terbentuklah bumi di sini, rembulan di atas sana, dan sebagainya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun, lalu kenapa tidak beriman? Jadi air, tapi kok terkait dengan beriman? Jadi air inilah yang pertemukan antara jasmani dan rohani kita. Kenapa? Karena air adalah jasmani, dia adalah benda, tetapi dikatakan minal minas sama, dari langit. Ya, dia dari langit tadinya. Jadi dia turun dari langit, artinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, saya kira inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita sampai di sini. Nanti di depan kita review dari sana ya. Kita sampai di sini ya. Tanggal 14 ya.
Juni 25. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nom. Alhamdulillah, barakallahu fi abdi wa sallallahu Muhammad wa alihi wa ajib. Dalam konteks ayat yang indah tadi tentang bab lampu tadi, tentang cahaya kaab itu sebagai satu misbah tadi, Ya. bagaimana kita menjelmakan tersirat kepada tersurat dalam bentuk kutiupkan ruhku, dan kita adalah jelmaan tadi. Jadi karya ciptaan yang maha indah ni, so bagaimana kita boleh menjadi buruk sedangkan kita adalah ciptaan dan dalam kita ada yang maha indah tadi, Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Jadi cuma sebagai apa yang membuat manusia itu sangat indah ciptaannya? Jawabannya karena dalam diri manusia ada fitrahnya yang maha indah. Karena indah yang paling sempurna itu adalah Allah. Kesempurnaan, keindahan ada pada Allah, sehingga tidak ada cacatnya sedikit pun juga. Ya, kalau bicara tentang keindahan, ya yang sempurna indahnya adalah Allah. Ya, makanya kalau seandainya kita bisa melihat Allah, itu semuanya sempurna. Dari sisi apapun, indahnya sempurna. Ya, indahnya sempurna. Kalau di dunia ini kan indah terkadang hanya dari sisi warna. Contohnya misalnya kembang, ya, bunga, indah. Tapi begitu nanti kena matahari siang, dia mati layu, jadi tidak indah lagi. Jadi terbatas. Ya. Ada juga indahnya itu hanya karena misalnya seperti warna-warni, seperti pelangi misalnya. Tetapi tidak lama kemudian pelanginya hilang. Begitu bias matahari, bias cahaya hilang, dia hilang juga. Ya, dengan demikian tidak sempurna. Nah, yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan berkaitan dengan keindahan adalah Allah. Nah, kenapa manusia kemudian menjadi paling indah di antara seluruh makhluk seperti dikatakan tadi Pak Nur adalah karena di dalam diri kita ada fitrahnya. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah lah yang Allah gunakan untuk menciptakan fitrah kita. Nah, sehingga kita ini adalah merupakan ciptaannya yang paling indah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak merasa diri kita indah? Ingat, apa rasanya kalau kita merasa indah? Itu bahagia. Keindahan itu kan kebahagiaan. Jadi kalau kita merasakan keindahan, ya kebahagiaan dalam diri kita. Ya. Makanya kalau orang bahagia itu senang sekali. Bahagia, indah rasanya hidupnya. Ya. Nah, jadi kenapa ada orang tidak merasakan itu pada dirinya? Nah, itu tadi ada titik-titik, ada noda-noda hitam, ada titik-titik hitam yang menutupi lampu hatinya, sehingga kemudian lampunya itu tidak bisa mengeluarkan cahaya karena semua permukaannya telah ditutupi dengan titik-titik hitam. Titik-titik hitam itu dalam pembahasan kita di awal buku ini, Imam Khomeini mengatakan bisa sampai 70.000 hijab. Jadi satu titik-titik bersambung-sambung kita anggap sebagai satu lapis hijab. Kemudian di atasnya lagi, setelah tinta itu kering, di atasnya kita simpan lagi. Nah, itu sudah 2 lapis. Setelah kering kita simpan di atasnya 3 lapis. Begitulah seterusnya. Kata Imam Khomeini bisa sampai 70.000 lapis. Ya. Dan inilah sebabnya agama datang untuk mengajari kita membuka sedikit hijab-hijab itu. Apa itu hijab sebetulnya? Hijab itu sama dengan perangkap. Mungkin bapak ibu yang biasa pergi ke laut ya atau ke mana, ke danau, untuk menangkap ikan itu kan biasanya pakai pukat ya, pakai apa itu ya, pakai pukat, pakai net ya, pakai pukat, pakai jaring, pakai pukat. Nah, pukat itu apa yang terjadi? Sekarang ketika ikan masuk di situ tidak bisa keluar, tidak bisa pergi, tertangkap oleh net itu, oleh pukat itu, oleh jala itu, tidak bisa keluar. Nah, jemaah sekalian sebagian dunia itu seperti itu sebetulnya. Dunia seperti itu. Nah, ketika kita terperangkap tadi oleh titik-titik noda yang menyebabkan terperangkap kita punya fitrah, maka dia tidak bisa menjadi misbah. Tidak bisa mengeluarkan cahaya tadi. Ya. Zujajanya misbah ini tidak bisa mengeluarkan
kilauan, duriun tidak bisa melahirkan kilauan, tidak bisa melahirkan pancaran cahaya. Ya. Dia bisa melahirkan duriun kalau dia masih bagus, masih bersih, masih bening, masih clear. Clearnya kayak kristal, ya seperti itu. Jadi baru dia bisa memancarkan keluar. Tapi kalau sudah banyak titik-titiknya, tidak bisa. Nah maka tugas pertama kita sebagai hamba yang ingin melakukan perjalanan kembali kepada Allah, suluk namanya, salik. Yang pertama dilakukan adalah menyadari dulu bahwa kita ini kotor. Pernyataan menyadari bahwa diri kita kotor itu kita katakan, Rabbana zalamna anfusana. Nah itu pernyataan tuh. Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita melalui Adam. Bahwa kalau kita telah jatuh ke bawah, ke lembah yang paling di bawah, ya, kalau kita lihat tadi ini, ya mana tadi ini, kalau kita jatuh ke bawah sini, ya. Jadi kalau kita ini kan tadi paling rendah nih, ya. Paling tinggi, paling 100 ini, kita jatuh ke bawah, maka bukan berarti tidak bisa naik lagi. Kita tetap bisa naik, tetapi yang pertama menyadari dulu kalau kita itu zalim. Maka doanya pertama kali adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seakan-akan kita mengatakan, wahai Tuhan kami telah terjerat oleh pukat duniawi. Nah, kira-kira gitulah. Jadi kami telah terjerat oleh pukat duniawi. Kami telah tertangkap, ya, masuk perangkap, ya, dalam perangkap duniawi, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, aniaya, anfusana, pada diri kami. Itu yang pertama harus disadari namanya. Wa illam tak. Begitu kita menyadari ketidakmampuan kita, sampai itu katakan, ya Allah, jika engkau tidak, wa illam taghfir, jika engkau tidak mengampuni lana dosa kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati, menyayangi kami, artinya harapan kami Tuhan satu-satunya untuk kami keluar dari selimut noda-noda kezaliman ini, selimut titik-titik hitam ini, sehingga tadi mesbah jiwa kita tidak bisa memancar keluar. Ya Allah, wa illam taghfir lana, jika bukan kami mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna, maka niscaya kami minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyadari kalau kita itu zalim pada diri kita sendiri. Nah setelah kita menyadari zalim diri kita dan kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah, seperti dikatakan, wa illam taghfir, kalau bukan kami yang mengampuni dosa kami, jadi syaratnya pengampunan, maka kami akan rugi. Lanakunanna minal khasirin. Ya. Makanya tingkatan pertama adalah istighfar. Ya. Jadi menyadari, itu namanya taubat. Makanya kan di dalam surat An-Nisa dikatakan, ya, lawajadullaha tawwabar rahimah, kalau kita datang kepada Allah istighfar. Makanya Allah mengatakan, kalau kita sudah berada di bawah sini, kalau sudah menyadari, ingat sudah menyadari, ya jangan berputus asa, kata Tuhan, kamu bisa naik ke atas. Dalam surat Az-Zumar dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah tadi di sini nih, dari rahmat Allah. Jangan berputus asa, seperti yang kita bisa temukan di dalam surat 39 ini, ya. Ayatnya 53 atau 52, ya. Ini 53. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, alladzina asrafu, yang asrafu, melanggar, melampaui batas, asrafu ala anfusim, melampaui batas atas dirinya dengan kezaliman, la taqnutu, kalau toh kalian sudah sampai di bawah sini, berlaku ini, la taqnutu min rahmatillah, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebabnya? Innallaha, sungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'an, akan mengampuni dosa semuanya. Yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu, sungguhnya dia Allah, huwa, adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan benar. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi Muhammad. Dan mubarak. Alhamdulillah. So, mafhum mukhalafahnya, bolehkah kita berkonklusi kini bahawa kita asal usulnya Bisam Fitrah tadi adalah sebenarnya penjelmaan basmalah yang bertujuan bergerak memperpanjang tangankan
memperpanjangkan tangan Allah di semesta ini, sehingga akhirnya zuhur Imam Mahdi alaihissalam dan realitas ayat salamun ya hatta matla'il fajr pun akhirnya terjadi, sebab kita menyantum all the way sampai imam sendiri menggabungkan kita, bukan kita menggabung imam menggabungkan kita ke lautan yang tak bertepi dan luas yang Ustaz pernah kupaskan sebelum ni. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak sekalian, bagi yang belum nonton ya, coba nonton video kita yang terakhir tentang Bismillah dan rahasia angka 19. Ya, di situ kita bahas begitu luar biasanya Bismillah. Ingat, neraka yang paling mengerikan itu namanya neraka sakar, dan itu neraka sakar itu bisa diatasi dengan Bismillah. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. Surat 74. Ya, ayatnya 30. Ya. Nah, di sini ada kata-kata alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada angka 19. Ini tis'ata asyara 19. Ya. Jadi kita sudah bahas ini. Ini neraka sakar ini nih. Sakar. Wa ma'draka ma sakar ini. Sa'uslihi sakar. Aku kata Tuhan akan masukkannya ke sakar. Neraka sakar. Wa ma'draka ma sakar. Tahukah kamu apa itu neraka sakar? Dan seterusnya. Nah, tetapi untuk kita terhindar dari neraka sakar ada rahasianya. Alaihat, di atasnya maksud yang bisa mengatasi, yang bisa menjaga kita agar tidak masuk ke dalam neraka sakar adalah ada tis'ata asyara. Apa itu tis'ata asyara? Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi tis'ata asyara di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. Mana tadi Al-Quran yang satu ini dia. Coba kita buka di sini. Sorry. Ya, ini tadi. Mana tadi itu? Ya, ini ya. Jadi kita lihat di sini Al-Quran ya. Nah, kita lihat di sini surat Al-Fatihah lah, biar besar ya ini dia. Ya. Ini kalau kita lihat ini Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ada ba di sini, kita tahu ini ba dengan siapa ba-nya? Ya, kamilah ba-nya kata Imam Ali. Jadi rahasia alam semesta ada di Quran. Rahasia Quran ada di Fatihah, rahasia Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim, rahasia Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba, dan rahasia huruf ba ada di titik di bawahnya. Nah, seperti itu. Dan kamilah titik itu baru bersama dengan Ismullah. Nah, di sini totalnya berapa? Ada 19-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, alaiha tis'ata asyara. Dan inilah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bismillah. Jadi Bismillah ini sesuatu yang luar biasa. Dan ingat, Bismillah itu nanti bermakna kalau ada di depannya saya dengan kita ini dengan. Jadi kita lah yang harus bersambung dengan nama Allah melalui ba di sini. Jadi ba ini adalah wasilahnya, tawassul berwasilah ke sini. Baru bisa sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita tidak berwasilah, ya tidak bisa sampai ke sana. Nah, jadi itu adalah ini. Makanya ketika Allah ingin menyelamatkan Ratu Balkis, ya, wanita yang menyembah ratu itu, raja wanita yang menyembah matahari. Menyembah matahari itu kan syirik besar. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Dengan melalui Nabi Sulaiman mengirimnya dengan surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yang bisa kita baca di dalam surat An-Naml ya. Surat An-Naml itu surat yang ke-27 ya. Ingat surat An-Naml ini ada Bismillah di awalnya, tapi ada juga di ayat 30. Innahu min Sulaimana, sungguhnya surat itu datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa inna, dan sungguhnya dia surat itu dimulai dengan ini persis sama. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan ini maka kemudian selamatlah nanti Ratu Balkis. Luar biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan demikian nama Allah di sini, ingat, yang menyebabkan ini luar biasa karena ada nama Allah. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim banyak di mana-mana di dalam Al-Quran sering kita temukan. Tetapi tidak ada nama di sana. Ada juga Allah, tetapi tidak ada nama. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disinilah luar biasa nama yang dikatakan tadi Pak Nur. Jadi nama itu adalah insan-insan suci yang di dalam Al-Quran dengan Asma al-Asma al-Husna, yang itu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 disebut dengan kalimat. Ya. Kami menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Wa izi betala Ibrahim rabbu bikalimatin, itu juga yang menyebabkan Nabi Adam diselamatkan. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Nah, kalimat itu adalah Ismullah. Nah, seperti inilah. Nah, sehingga dengan nama ini kita bisa selamat. Dan inilah yang dimaksud juga dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang mengatakan wabtagu ilaihi wabtagi ilaihi wasilah. Wasilah adalah Ismullah. Ada lagi? Ada, Kalau Ustaz. tidak ada, Chatroom, Ustaz. di chatroomnya baik. Di chatroom ada. Kita ke chatroom dulu. Ya. Dari Pak Burhan. Matikanlah dirimu sebelum kematian. Ini adalah hadis yang sangat terkenal. Mutu qabla antamut. Ya. Mutu qabla antamut. Apa yang dimatikan di sini terhadap dunia. Artinya kita mencari dunia tapi tidak ada hasrat kepada dunia. Bisakah mencari tapi tidak berhasrat? Bisa. Ya, bisa. Mencari tapi tidak berhasrat. Kenapa? Karena kita mencari itu bukan karena kita ingin mau, tapi karena itu adalah haknya tubuh kita. Tubuh kita berhak makan, maka dicariin makan. Tapi kita sebagai fitrah, sebagai jiwa, tidak ada lagi di sana. Sudah mati. Nah, itu dia. Jadi matinya di sini ke dunia, bukan matinya kepada Allah. Kalau matinya kepada Allah, ini berbahaya. Jadi mutu qabla antamut, matilah sebelum mati. Artinya juga tidak boleh lagi ada kehendak kita yang berbeda dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita matikan jiwa kita, artinya seluruh kehendak kita pribadi sudah mati. Yang ada hanyalah kehendak Allah. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi iradat. La irada illa iradatullah. Illa iradat Allah. Jadi tidak ada lagi iradat, tidak ada kehendak lagi. Karena Allah itu kan iradat. Ya, wujud, kidam, baqa, dan seterusnya. Iradat itu ada di situ. Ya, jadi tidak ada lagi iradat kecuali iradatnya Allah SWT. Tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah. Nah, kalau masih ada kehendak kita, berarti kita belum mati kehendaknya. Ketika belum mati kehendaknya, berarti masih ada dua dalam diri kita, yaitu kehendak kita dan kehendak Allah. Seperti itu. Jadi dengan demikian, yang disebut dengan matikanlah dirimu sebelum kau mati, adalah seluruh kehendak kita yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, itu adalah harus dimatikan. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini dan besok, ya berarti malam ini sudah masuk yang kayak Singapura dan Malaysia, yang lebarannya hari Sabtu, berarti malam ini atau besok sudah memasuki hari yang ke-18 Zulhijjah, yaitu Yaumul Ghadir. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Al-Ghadir dan mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Ali ibn Abi Thalib wa dzurriyyatihil ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. wabarakatuh.